lagi rame banget pembicaraan tentang orang-orang bisa ke Mekah lewat goa. Bener gak sih kalau sebenarnya orang-orang bisa ke Mekah lewat jalur goa ini? Jadi kalau misalnya bener, orang-orang nggak perlu lagi daftar umroh, daftar haji lewat Kementerian Agama, langsung aja lewat goa ataupun terowongan ini. Dan ini tuh banyak banget dibicarakan di warganet dan juga sosial media kayak TikTok, Instagram, dan beberapa portal media cetak lainnya. Dan beberapa media cetak lainnya juga ngebahas masalah orang-orang yang bisa pergi haji atau umroh atau ke Mekah lewat goa ini. Sini aku spill biar nggak salah paham tentang perjalanan ke Mekah lewat goa ini. Oke, Goa Safarwadi. Mungkin kalian udah nggak asing lagi salah satu dengan penyebutan nama goa ini. Yaps, goa yang dipercaya sebagai jalan menuju Tanah Suci Mekah. Ataupun lewat goa ini, orang-orang bisa pergi haji tanpa harus mendaftar melalui travel dan sebagainya. Sebenarnya, asal-usul dari Goa Safarwadi ini memiliki latar belakang yang panjang, geng. Dan gak hanya itu, Safarwadi yang merupakan salah satu nama yang artinya tuh terdiri dari kata-kata safar, artinya perjalanan, sedangkan wadi artinya lembah. Jadi bisa diartikan bahwa Goa Safarwadi ini adalah goa perjalanan di bawah lembah, artinya di bawah tanah gitulah istilahnya. Uniknya adalah goa ini tuh memiliki latar belakang sejarah yang benar-benar unik banget. Hal ini dikaitkan dengan salah satu spiritual atau keagamaan yang memang dipercaya oleh masyarakat setempat, yaitu di Tasikmalaya, sebagai salah satu goa yang memiliki nilai-nilai spiritual yang tinggi. Goa Safarwadi ini punya dua ujung utama, yang pintu masuknya itu berada di kawasan Pamijahan, sedangkan pintu keluarnya itu berasal di salah satu desa tetangga nih, yaitu di daerah Panyalihan. Jadi kalau misalnya kita masuk dari daerah Pamijahan, maka guanya tuh kayak mengarahkan kita sebuah terowongan panjang dan ujungnya itu keluar juga ke desa lain gitu. Di sela-sela ini juga ada kayak gorong-gorong kecil yang bikin kita tuh kalau misalnya masuk ke gorong-gorong itu ada yang tembus ke Surabaya katanya, ada yang tembus ke Bekasi dan sebagainya. Tapi belum ada yang bisa menelusuri apakah benar wilayah gua ini tuh benar-benar membawa kita sejauh yang diceritakan pada kisah-kisah tertentu. Dan yang paling bersejarahnya adalah Syekh Haji Abdul Qadir Jailani. Konon katanya gua ini menjadi sebuah tempat di mana Syekh Haji Abdul Qadir Jailani yang merupakan pimpinan dari wali-wali Allah yang ada di Indonesia pernah menerima ilmu dari sang guru di sini nih, di goa dari Safarwadi ini. Sebenarnya banyak banget nama-nama yang menyebutkan dari representasi gua ini. Ada yang menyebutkan gua ini sebagai gua mujarab yang merupakan salah satu tempat untuk penenangan. Dasarnya adalah pada saat zaman dahulu kala itu Syekh Abdul Qadir Jailani pernah menyendiri di gua ini dan juga sering kayak menenangkan diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sering juga dijadikan sebagai tempat-tempat untuk mempertemukan antara satu orang dengan orang yang lain. Artinya mereka tuh melakukan dakwah Islamiyah yang ada di gua ini. Dan gua ini juga dijadikan sebagai salah satu tempat untuk merenungi diri kalau misalnya lagi banyak masalah. Dan gua ini tuh dijadikan sebuah tempat ibadah gitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, apa sih yang membedakan dari gua Safarwadi ini dengan gua-gua yang lain yang ada di Indonesia? Disebutkan bahwa sebenarnya gua ini tuh memiliki historical dan juga sejarah yang panjang, sehingga adanya beberapa sejarah mencatat bahwa gua ini pernah dijadikan sebagai salah satu tempat spiritual yang sangat-sangat mumpuni di gua ini. Selain itu, isi dalam dari gua ini tuh benar-benar menakjubkan, dimulai dari batu-batu karang dan juga batu-batu dinding gua yang berkelap-kelip ketika dikenai cahaya. Kemudian adanya kolam telaga yang jernihnya air tuh benar-benar kayak alami banget dari sumber air pegunungan. Kemudian gua ini tuh juga terdapat yang namanya peci haji. Keyakinan orang-orang bahwa kalau misalnya ada pengunjung nih datang ke dalam sebuah gua ini kemudian mencoba peci haji tersebut, nah kalau misalnya pas di kepalanya, kemungkinan dipercaya oleh masyarakat bahwa orang tersebut nggak akan lama lagi akan memiliki jalan tertentu nih untuk berkunjung ke Tanah Mekah. Makanya disebutkan bahwa gua ini adalah salah satu gua yang bisa menembus ke Mekah. Bukan berarti gua ini punya jalan langsung ke Mekah ya, tapi kayak punya sebuah filosofi tertentu. Nah ini diperkuat oleh seorang Dr. Ali Akbar yang merupakan arkeolog dari Universitas Indonesia. Beliau itu menyatakan bahwa sebenarnya gua Safarwadi ini yang kata-katanya bisa menembus dari perjalanan haji dan umroh sebenarnya bukan seperti itu, tetapi lebih penekanan kepada spiritual. Dan kalau dikulik lagi, sebenarnya hal-hal yang berhubungan dengan perjalanan haji dan sebagainya bisa aja terjadi, tapi nggak di zaman sekarang gitu. Tapi zaman-zamannya Syekh Haji Abdul Qadir dulu, yang ketika saat itu ketika menyendiri mungkin saja raganya tertinggal di gua, akan tetapi spiritual dan
dan roh beliau itu sudah ke Mekah. Makanya disebutkan bahwa gua ini menjadi salah satu tempat nih untuk jalurnya ke Mekah secara langsung. Nah, gua Safarwadi ini menjadi salah satu destinasi kunjungan menarik bagi masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Tasikmalaya. Hingga gua ini tuh viral sekarang karena memang orang-orang mendeklarasikan bahwa viral di TikTok atau Twitter atau Instagram, gua ini tuh bisa mengakses jalan menuju ke Mekah. Itulah sekilas tentang gua Safarwadi. Kalau kalian mendapatkan informasi menarik tentang channel ini, kalau kalian suka dengan sejarah, please klik tombol subscribe dan juga jangan lupa like, comment, serta share-nya ya.